Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu peristiwa besar di Eropa pada masa klasik yang lebih dikenal dengan Aufklärung atau dalam bahasa Indonesianya adalah abad pencerahan. Tapi dalam beberapa literatur di luar negeri disebut oleh beberapa pakar The Age of Enlightenment atau abad pencerahan. Sebenarnya abad pencerahan ini apa sih? Abad pencerahan dimulai setelah berakhirnya Renaissance atau bisa juga kelanjutannya dari Renaissance. Jadi setelah orang-orang Eropa menemukan kembali, membangkitkan kembali kebudayaan Yunani kuno dengan gerakan humanioranya, penemuan-penemuan baru, hasil-hasil karya sastra, seni, dan sebagainya, mereka mulai melakukan atau berpikir lebih lanjut lagi tentang ke ranah filsafat. Ya. Aufklärung dalam bahasa Jerman artinya pencerahan. Mengapa dinamakan demikian? Karena manusia di Eropa pada masa ini mencari cahaya baru atau mencari pemikiran atau sesuatu yang baru dalam rasio atau akalnya. Jadi memang gerakan Aufklärung ini dimulainya di Jerman, startnya di Jerman. Nah, apa sih yang menyebabkan latar belakang terjadinya Aufklärung? Jadi Aufklärung itu muncul karena para pencetusnya ya, para pemikirnya, filsuf waktu itu memperhatikan bahwa manusia itu dalam beberapa abad tuh pergerakannya atau kemajuannya itu sangat lambat sebelum adanya Renaissance. Kemudian mereka berpikir bahwa lambatnya pencapaian-pencapaian umat manusia selama berabad-abad itu ternyata dihambat ya, adanya suatu hambatan karena aturan dari berbagai otoritas gereja. Ya tidak hanya itu sih, ada juga lambatnya lambatnya perubahan itu, lambatnya perkembangan akal pikir itu karena misalnya adanya aturan seperti dari tradisi yang berkembang di masyarakat, adanya aturan-aturan kitab suci, adanya aturan-aturan dari gereja dan aturan negara. Misalnya begini, pada periode itu orang yang berpikir bahwa bumi itu bulat itu dianggap suatu kriminalitas ya, suatu yang dianggap yang mengancam. Mengapa demikian? Karena menurut aturan negara, bahkan menurut aturan gereja, bumi itu datar dan harus diterima kenyataan tersebut. Nah, pemikiran selain itu dianggap sesat. Jadi istilahnya seseorang atau filsuf misalnya yang berpikir di luar atau memiliki perspektif di luar daripada perspektifnya gereja atau negara itu dianggap salah dan dianggap sesat. Sehingga hal-hal inilah yang menganggap orang-orang itu nggak berani berpikir lebih jauh, nggak berani melakukan tindakan lebih jauh. Karena untuk berani berpikir aja sudah nggak berani gitu loh. Ya, untuk berpikir seradikal itu saja mereka sudah tidak berani karena adanya aturan-aturan ini. Nah, kemudian muncul aliran baru dalam Aufklärung yaitu aliran deisme ya. Ini lambang aliran deisme. Aliran deisme ini apa sih? Ini saya lihat di sini, Anda bisa lihat di sini, bagan di sini ya. Jadi aliran deisme itu menganggap bahwa ibaratnya Tuhan itu sebagai pembuat jam gitu loh. Artinya setelah Tuhan menciptakan jam, ya, setelah Tuhan menciptakan jam maka jam itu akan berjalan sendiri ya, akan berjalan sendiri, akan bergerak sendiri. Nah, ini ibaratnya gini, jam itu bumi ya. Di sini disebutkan God created the world gitu kan. Jadi bumi akhirnya diciptakan oleh Tuhan. Nah, setelah bumi terjadi, setelah bumi tercipta dengan segala isinya, manusia, tumbuhan, hewan dan sebagainya. Kemudian di sini kan ada after creation kan. Nah, jadi Tuhan itu lepas dari urusan-urusan dunia. And had nothing to do with anymore. Jadi Tuhan tidak memiliki pekerjaan apalagi selain pergi dari penciptaannya, meninggalkan ciptaannya. Jadi
istilahnya gini, Tuhan itu hanya menciptakan saja. Hanya menciptakan dunia, hanya menciptakan manusia dan segala isinya. Setelah itu, manusia sendirilah yang harus bertahan hidup menggunakan rasionya, menggunakan akal pikirnya agar bisa survive, agar bisa bertahan hidup. Jadi sebenarnya dalam aliran ini adanya Tuhan, eksistensinya hanya menciptakan alam raya saja. Selebihnya di dunia, manusia itu hidup menggantungkan akal budinya, menggantungkan logikanya untuk bertahan hidup. Ya, jadi tidak ada campur tangan Tuhan tidak ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak di dunia ini tokoh-tokoh yang beraliran deisme ya. Seperti di sini Anda bisa lihat, deism is the belief that a higher power created the world, but that God will not interfere with natural law or perform miracle, and that people should rely logic and reason instead of religious tradition based on writing in a book. Jadi maksudnya adalah ya Tuhan tuh hanya menciptakan alam raya saja ya. Setelah itu manusia menggantungkan akal budinya, logikanya untuk bertahan hidup ya. Beberapa tokoh penganut deisme yang terkenal di dunia sebenarnya banyak ya, tapi yang pada periode itu ada beberapa, misalnya Napoleon Bonaparte, kemudian Benjamin Franklin dan Thomas Jefferson ya. Jadi Anda harus bedakan deisme dan ateisme. Jadi kalau ateisme itu mereka nggak mempercayai Tuhan sama sekali. Sedangkan kalau deisme mereka masih mempercayai Tuhan, tapi dalam tataran Tuhan hanya sebagai menciptakan alam raya saja. Nah, setelah aliran deisme muncul, kemudian muncul lagi dua aliran filsafat baru, yaitu aliran rasionalisme dan aliran empirisme. Ya. Dua aliran ini saling bersaing ya, dan pemeluknya ya atau tokoh-tokohnya cukup banyak juga. Aliran ini sebenarnya muncul di Inggris tahun 1693. Mengapa aliran ini cepat menyebar? Karena pada 1693 ya, tahun 1693 itu ada undang-undang dari Inggris ya. Raja mengeluarkan suatu undang-undang bahwa rakyat dijamin kebebasan berpendapat dan boleh mencetak dan menyebarluaskan ide-idenya. Nah, sejak saat itu aliran-aliran rasionalisme dan empirisme tersebar hingga ke seluruh Eropa. Jadi mereka nggak takut-takut lagi untuk menyebarkan pendapatnya dan menyebarluaskan. Aliran ini kemudian dari Inggris merambat ke Prancis dan mendorong revolusi Prancis tahun 1789 yang Anda tahu sendiri bahwa nanti kita pelajari di bab selanjutnya bahwa revolusi Prancis itu memiliki semboyan liberté, égalité, dan fraternité. Ya. Liberté yaitu kemerdekaan, fraternité persaudaraan, égalité persamaan. Jadi sebenarnya revolusi Prancis terpengaruh juga dari Afklarung. Kemudian dari Prancis aliran ini ya, aliran filsafat empirisme dan rasionalisme juga akhirnya berkembang ke Jerman, ya, berlanjut ke Jerman, dan di bawah Immanuel Kant menjadi aliran optimisme pencerahan. Jadi dampak Aufklärung itu sebenarnya sangat banyak sekali. Tak beberapa hal yang menjadi dasar dampak Aufklärung misalnya adalah munculnya pemikiran optimisme karena menggunakan rasio dan akal. Sebelumnya sebelum Aufklärung lahir, manusia itu masih takut untuk berpikir, untuk jangankan untuk bertindak, untuk berpikir aja masih nggak berani ya, karena beberapa hal itu masih masih dilarang oleh institusi lembaga negara. Ya, seperti tadi yang saya contohkan bahwa lembaga negara dan gereja meyakini bahwa bumi itu datar. Nah, orang yang menganggap selain itu dianggap satu hal yang salah dan bisa dihukum. Ya. Kemudian munculnya ilmuwan-ilmuwan yang memajukan iptek ya di Eropa, dan secara tidak langsung dampak dari ini juga membawa perubahan pada negara dan masyarakat. Sebenarnya tidak hanya revolusi Prancis tapi juga revolusi Amerika sampai lintas benua.
dan perubahan-perubahan lain dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Di bawah itu Anda bisa lihat ada beberapa tokoh-tokoh yang berkembang ya, atau filsuf yang muncul pada masa Aufklärung. Ya utamanya memang Immanuel Kant ya, Immanuel Kant yang dari Jerman, tapi sebenarnya banyak tokoh revolusi Prancis misalnya J.J. Rousseau ya, yang sebelahnya Immanuel Kant itu. Kemudian Montesquieu, kan dua tokoh ini kan pemikir dari Prancis ya, dan kalau Anda belajar PKN kan teori-teori dua tokoh ini sering kali keluar gitu kan. Ya Montesquieu itu kan tokoh yang mengemukakan teori trias politika ya. Pasti Anda tahu lah teori trias politika seperti apa. Kemudian ada Thomas Hobbes, ada Isaac Newton, ada John Locke, Voltaire, dan Mozart. Jadi itu saja pada penjelasan saya kali ini tentang Aufklärung. Semoga bisa Anda cermati lebih dalam. Terima kasih.